maqalatu saniyah utawi maqalah kang kaping pindho. An Abi Bakar As-Siddiq saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Salah sunutai perkara telu. Iku la tudrakora den temu apa mengkono salas. Bisalasin kelawan perkara telu. Maksude ai salasu khisolin. Tegese telu pira-pira tingkah la tudlabu. Ora bisa den suprih apa salas. Bisalah sati asya'a kelawan telu suci-wiji. Bisalah sati asya'a kelawan telu suci-wiji. Rupane al-ghina sugih bilmuna kelawan arep-arep. Bidomil mim kelawan dome lafat muna. Iku jam'u munyatin jam'e lafat munyah. Ai fala yahsulu mongko ora bisa hasil. Apa al-ghina bil amani kelawan ngelamun. Bil amani kelawan ngelamun. Bal bil kismati balik kelawan dum-duman. Minallahi saking Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Jadi ghina pengen kaya itu ya doa ya usaha. Doa ya usaha. Ya malam berdoa, siang pagi ekoniin dengan cara bekerja. Tidak bisa orang itu kok ingin sembuh, kok nggak minum obat, kok nggak antar ke dokter, nggak bisa. Sama dengan orang itu ingin kaya kok nggak mau kerja, nggak bisa. Harus kerja. Nggak bisa cukup ngelamun di pondok saya ingin kaya, nggak kaya. Harus betul-betul bil amani bal bil kismah. Loh, baru nanti di dalam masalah kerja ini ada dua, ada kerja pakai otak dengan kerja pakai otot. Kalau kerja pakai otak itu agak banyak daripada kerja pakai otot. Amit. Kita itu kerja becak nih paling banyak kan 150-200 satu hari. Kalau kira kelar nggak mungkin kuat tuh orang itu kok apa itu becak sampai sehari semalam kan nggak kuat. Tapi kalau kita kerjanya pakai otak itu bisa lebih banyak. Apa jadi bosnya fotografer, apa bosnya tukang bakso, ya tapi harus merintis dari awal. Nggak bisa seorang itu bekerja nggak dari awal, ya harus dari karyawan dulu. Setelah itu mentalnya harus diperbaiki menjadi mental pengawas, mental bos itu. Karena kalau nggak dari karyawan biasanya diakal-akali orang, nggak tahu apa-apa. Seperti tukang itu kalau jadi bosnya tukang itu kalau sudah tahu kerja ya pagi itu biasa nyusun, kamu kerja ini, saya kerja ini. Jadi satu hari selesai. Nah, bahkan nanti dalam hitung-hitungan material lu ngerti. Tapi kalau nggak pernah jadi tukang kok langsung jadi manajernya ya nggak ngerti. Nah, itu semua harus dari proses awal. Baru nanti dikembalikan kepada Allah. Jangan langsung dikembalikan kepada Allah, dikembalikan dulu dalam prosesnya, baru setelah itu kepada Allah. Nah, loh, bagaimana? Apakah ada dalam kecocokan berniaga, berdagang? Sebenarnya harus dilatih dulu. Banyak orang, saya tuh dagang kok nggak hasil-hasil. Dagang nggak hasil-hasil itu biasanya manajemennya yang perlu diperbaiki. Karena khawatir, maaf, kita itu buka toko desa kelontongan, itu hasil sebenarnya. Cuma untuk biaya dapur ngambil dari toko. Untuk anak sekolah ngambil dari toko. Bahkan untuk oleh-oleh mau ke manten, mau ke orang yang melahirkan juga ke toko. Kelihatannya nggak hasil, padahal hasil besar. Gitu loh. Itu seperti itu. Jadi manajemennya diperbaiki atau pengeluarannya diperbaiki. Hal yang sepele, ada tuh saudara tuh
nggarap pangkas rambut yang biasanya 13 itu, karena diperbaiki, tempatnya diberi AC, ya, terus ada fasilitas air aqua, bahkan ini sampai ongkosnya ini 25 sampai 30 bayarnya barber itu. Bayarnya itu ada pakai OVO, bayarnya pakai OVO, ya pakai kartu itu, pakai barcode itu keren. Jadi tukang pangkasnya itu ada bosnya, manajemennya, tukang pangkasnya diberi gaji 1 juta 1 bulan. Setelah itu kalau ada orang mangkas 30 sampai 40. Jadi karyawan itu 30% atau 40%, bosnya 70% atau 60%. Cuma bosnya kan yang punya akal, yang punya yang punya lahan, yang punya cara dari sebagainya. Bayarnya lewat OVO atau dana atau cash nggak apa-apa. Nah, ini harus betul-betul dimengerti. Jangan kok kadang-kadang bisa kulaan tapi nggak bisa jual, atau bisa jual tapi nggak bisa kulakan. Loh, apa bisa? Bisa. Orang itu ada mampu jual tapi nggak mampu kulaan. Contohnya buat OT saja, pas tepungnya nggak ada, laris tepungnya di stop, nggak bisa. Atau tepungnya banyak tapi nggak ada yang beli. Nah gila, sampai jual sate di pegunungan yang orang-orang memang nggak patek seneng, ya nggak bisa. Atau sampai jual nasi pecel di desa, di Madura, nggak patek seneng. Kalau sate di Madura kan biasa, itu nasi bibik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu tawi ailatu drok asabab bil khitobi kelawan pacar. Wasababu tawi ailatu drok ora den temu apa asababu sabab uwan tuh bil asababu la tudraku asabab. Oh alah, iya bil khidobi kelawan pacar ayfalayah sulu mongko ora hasil apa asababu sabab bi khidobi si'ri kelawan macani rambut bil hanai kelawan semir wanah wihilan sepadane mengkono-mengkono semir. Jadi yo usia itu nggak bisa ya cuma dengan rambutnya disemir muda lagi, nggak bisa. Wasihatulan ora den temu apa sihah bil adwiyati kelawan mengkono-mengkono obat. Fala tasulu mongko ora bisa hasil apa asihatu sah apa asihatu waras binafsil adwiyati kelawan mengkono-mengkono obat bal bisifaillahi balik kelawan waras saking Gusti Allah. Bal bisifaillahi balik kelawan waras saking Gusti Allah. Ngeten. Di dalam orang itu pasti dari Gusti Allah sembuhnya. Cuma ikhtiarnya, satu adalah dokter, yang kedua adalah sugesti. Jadi sugesti sampean ini yang sulit ya. Adalah sugesti kita kalau kita mau sembuh. Akarnya ini adalah biasanya pikiran. Saya sering nyanding keluarga sakit itu sering. Karena orang yang sakit itu biasanya sering perubahan dalam psikologi, sering marah dan lain sebagainya. Yang jelas ini harus diberikan sugesti bahwa orang ini akan sembuh. Satu. Yang kedua, masa depannya akan lebih baik daripada dia sakit-sakitan. Ini. Jadi kita harus mau berobat, kita harus mau berjemur, dan kita akan menatap di hari kemudian yang lebih baik. Ini yang perlu ditanamkan. Karena kalau sudah nggak ditanamkan sugestinya, nggak sembuh. Sama dengan sampai sakit kepala, minum Budrik, meyakini sampai nggak akan sembuh, ya nggak sembuh betul. Saya itu kalau sakit biasanya sebelum sakit sudah mulai terasa itu langsung ke dokter, suntik, setelah itu istirahat, tidur sehari 2 hari, itu selesai. Ya itu memang saya akui itu sugesti. Jadi berobat itu ya harus minum obat, ya sugestinya dibangun, oh ini mau sembuh gitu aja. Kalau nggak gitu nggak bisa. Jadi binafsil adwiyah, bukan binafsil adwiyah, tapi karena Allah ya lewat itu. Jangan kok putus asa. Wal maqalatu salisau ta maqalah kang kaping 3 iku an Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu an
Husnu tawaduti utawi baguse banget demen iku al mahabbatu mahabbah ilan nasi maring mengkono-mengkono manungsa iku nisful akli separone akal kama kaya masalah rawang riwayatake sapa Ibnu Hibban wa Tabrani lan Imam Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah an Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi mudaratun nasi utawi mengkono-mengkono utawi iku lho tindak alus marang menungso utawi mengkono-mengkono tindak alus marang menungso iku sedekah tindak alus maring menungso iku sedekah ai mulatofatul nasi utawi tegese ngalusi menungso bil kauli kelawan kaul wal fi'li lan mengkono-mengkono pekerjaan iku yusabu den ganjar sapa wong alaiha ing atase mulatofatun nas bil kaul wal fi'li bisawa bisodakoti kelawan mengkono-mengkono ganjarane sedekah wa kana lan ana iku min mudaratihi saking ubeng-ubengane utawa tindak aluse Kanjeng Nabi annahu Kanjeng Nabi kulaya dumura tau nacat sapa Kanjeng Nabi to aman ing panganan walayan harlan ora tau getak utawa gigir utawa marah sapa Kanjeng Nabi khodiman ing mengkono-mengkono khodam pekerja atau sing barengi atau buruh walaya dribulan ora tau mukul sapa Kanjeng Nabi imro'atan ing wong wadon wal mudarah utai mudarah iya ya mudarah iku tarku dunya ninggal dunya li ajli din krana area agama aksul mudahana sakwali mudahana la mudahana berarti tarkudin li ajli dunya jadi termasuk husnu tawadud ilan nas nisful akli. Di antaranya adalah selalu bersikap baik kepada sesama, ini adalah sedekah. Amit ya. Sehebat apapun kita, tapi kalau cara kita bermuasyarah dengan sesama, dengan tetangga, dengan saudara ini kurang baik, atau dengan klaim itu kurang baik, kita akan ditinggalkan oleh orang. Maka modal pertama itu ya senyum, modal pertama itu ya menyapa, modal pertama itu ya harus hal yang baik. Walaupun toh mungkin maaf kita tidak saat ini ada di atas angin. Posisi kita adalah di atas. Mungkin sampai manajer atau sampai apa. Tapi saat kita berbuat yang tidak baik dan berbuat baik itu sampai dolim, dikhawatirkan orang yang kita layani tidak baik itu juga doanya macam-macam. Jadi umpama maaf kita bersedekah saja, bersedekah dengan tangan yang kanan, jangan dengan tangan yang kiri. Apalagi terkait dengan tradisi ngobrol dengan tamu, maaf saja dengan baju dipakai atau kopiah atau bagaimanalah. Karena kita masyarakat Madura ya bagaimana kita bersikap seperti orang Madura yang baik. Ini. Mereka tidak butuh nasi kita, mereka tidak butuh kopi kita, tapi mereka butuh dengan cara mulatofatul wajhi, dengan sikap yang baik. Ini yang harus jadi bagaimana basa-basi yang baik. Ini yang harus kita tanamkan. Jadi mulatofatun nafs, mulatofah itu bil kauli dengan ucapan glenon, maaf, kita lewat ada orang duduk, maaf, amit, sepora, lebet, bahasa ini kan seperti itu. Amit, lewat, maaf, ada orang tua, volume sepeda dikurangi atau dituntun sebentar dan lain sebagainya. Ini adalah mulatofah. Kaul, wal bil kaul wal fi'li. Yusabu alaiha bisa bisodako. Ya, ini yang seperti apalagi kalau sudah terkaitan dengan masyayikh. Saya dapat
cerita dari guru saya. Beliau mengatakan bahwa di dalam terkait dengan guru adalah barokatul ilmi kuwatu robitoh ma'aseh. Ini beliau nukil dari dawuhnya Syed Alwi Al-Maliki. Yasko atau yaski, ya, orang itu akan bejat, akan lacut man khoroja min aslafihim. Yasko man khoroja min aslafihim, orang yang keluar dari kebiasaan atau dari pola pikir kiai-kiainya. Jadi kalau saat kita sudah tidak mahabbah, tidak guru, tidak sesuai dengan guru kita, atau keluar dari robitoh itu, ya kita nggak akan sempurna. Jadi kita harus ta'aluk ma'aseh, harus robitoh ma'aseh. Mengapa? Karena barokatul ilmi adalah kuatur robitoh ma'aseh. Barokatul ilmi itu, manfaatnya ilmu itu karena apa? Ada kuatnya robitoh, hubungan dengan guru, baik itu ilmu sedikit atau ilmu banyak. Dengan bagaimana? Dengan tawasul. Tawasul guru kita semisal mangan ya tawasul Sehona, tawasul kepada Ki Muntasor, tawasul kepada Syekh Zubair dan keluarga-keluarga dan guru-guru jenengan yang di kelas-kelas itu. Ini yang harus ditanamkan. Karena kalau tidak kuat robitohnya, ya nggak bisa. Maka maaf, sering kalau untuk Pondok Nurul Khalil sering disampaikan oleh guru-guru kita hadir di majelis lisan sama dengan kita sowan kepada beliau. Ini adalah robitoh sebenarnya. Robitohnya kita kepada guru. Ini adalah seperti itu. Jadi kuatnya adalah dengan robitoh. Robitoh adalah dengan tawasul. Sama dengan itu loh. Kita itu dekat dengan Kanjeng Nabi karena kita baca sholawat. Kita dekat Allah karena apa? Kita dapat syafaat Kanjeng Nabi. Terus gitu loh. Itu robitoh namanya. Wa khusnu su'alilan baguse pitakon. Wa khusnu su'alilan baguse mengkono-mengkono pitakon. Wa khusnu su'alilan baguse mengkono-mengkono pitakon. Ailil ulama mari mengkono-mengkono ulama. Ailil ulama mari mengkono-mengkono ulama. Iku nisful ilmi separone mengkono-mengkono ilmu. Li anal ilma krono ilma iku yahsulu hasil apa ilmu bihi kelawan khusnu su'al. Wa khusnu tadbiri lan mengkono-mengkono baguse ngatur ai ijra'il umur. Ai ijra'il umur tegese nglakokake perkara ala ilmil awaqib ing ngatasi ngerti akibate. Wa khusnu tadbir utawi bagusi tadbir iku nisful ma'isah. Wa khusnu tadbir utawi mengkono-mengkono bagusi ngatur iku nisful ma'isah, separone mengkono-mengkono pengupa jiwa. Wahya utawi ma'isah iku maksabul insani, kerjane menungso. Alladzi kang ya isu urip sapa insan bisa babi kelawan sebabe kasbun. Bisa babi kelawan sebabe kasbun. Khusnu su'alil ulama nisful ilmi. Jadi kalau kita ini mau tanya kepada ulama, itu berarti adalah separuh daripada ilmu. Karena biasanya orang itu tanya saja nggak mau. Kalau orang itu sudah mau tanya, berarti orang itu mikir betul. Karena apa? Kalau orang itu nggak belajar kan nggak mungkin dia tanya. Jadi rujukannya adalah tetap kepada ulama. Lalu bagaimana dengan mutolaah di kitab? Mutolaah kitab itu baik, tapi kalau kurang, kita nggak punya sanad atau kita nggak sering tanya kepada ulama, kadang-kadang kita itu menyimpulkan di hanya mutolaah di kitab. Terus apalagi kita nggak ngerti kitab ini tulisannya betul apa enggak, akhirnya baik yang keliru. Maka juga tidak baik kalau orang itu hanya mengambil di dalam ilmu dalam kitab tok. Harus sedikit-sedikit digurukan. Yang kedua adalah khusnu tadbir nisful ma'isah. Ngatur ekonomi itu adalah bagian daripada ekonomi. Ini sama dengan dawuhnya Imam Sya'rani di dalam Tajul Arus, ya, Imam Tajul Arus itu, bahwa at-tadbir nisful ma'as, bahwa mengatur ekonomi adalah bagian daripada ekonomi. Kita sedekah dipol-polkan, bulan Maulid dipol-pol, betul baik. Siapa yang mengatakan nggak baik? Sedekah semua disedekahkan. Cuma kalau akhirnya yang di belakang terbengkalai,
ya rusak. Sampean amit seneng beli kitab, baik. Tapi kalau uang sampean untuk semua untuk beli kitab, terus sampai amit sampean nggak bisa makan kan ya bahaya. Sama sedekah, semua diberikan ke masjid uangnya. Nah, di belakang sampai nggak punya beras, istrinya nggak punya beras ya bahaya. Jadi husnul tadbir nisful ma'isah. Menjaga ekonomi itu adalah bagian daripada ekonomi. Sama dengan ini, maaf. Di dalam materi ajar, sampai dia harus ada batas waktunya. Ini saya usia berapa? Maaf ya. Saya belajarnya sampai mondok sampai tahun berapa, setelah itu saya berkeluarga dan lain sebagainya. Kalau sampai ingin belajar ilmu sampai kitab sak perpustakaan, nggak mungkin berkeluarga sampai. Ini saya mau menghabiskan kitab sak perpustakaan Demangan, mau baca saya nggak keluarga kalau nggak mau baca. Kitabnya beda 10 lemari. Iya. Kalau cuma satu lemari sampean baca satu hari sampean baca selembar, iya nggak mungkin pulang-pulang sampean dari meja Demangan gitu itu. Itu harusnya seperti itu. Harus bahwa husnul soal, husnul tadbir nisful ma'isah. Walaupun toh orang ngaji itu nggak ada selesainya. Walaupun toh tidak di posisi di pondok, tapi pada waktu sudah pulang tetap ada robitoh untuk ngaji, untuk belajar, itu seperti itu. Tidak posisinya di sini gitu ya. Ini yang harus. Wal maqalatu rabi'ah utai maqalah kang kaping 4. Iku an Utsman cinarita sange Utsman radhiyallahu an. Man utawi sapane wong kutarokan ninggal sapa man adunya. Bi an akolasi bai kelawan ngidikake warek wal akli lan mangan wa abghadon sana ilan wa abghadolan nyengitake sapa man asana ing pengalaminan nasi saking menungso ahabbau demenake ing man sapa Allah Gusti Allah taala li annau man iku tarokan ninggal sapa man ariya ing riya wa tafakhur lan gumedhe wa tafakhur lan mengkono-mengkono gumedhe. Waman utawi sapane wong kutara ninggal sapa man adunuba ing dosa. Ahabbau mongko ndemenake ing man sapa al malaikatu malaikat. Li annahu krana mengkono-mengkono man iku layata abu. Ora mayahake sapa man al kataba ing malaikat kang nulis. Allah dikang yaktubuna padha nulis sapa al-katabah asaiat ing mengkono-mengkono perkara kang ala. Dadi mantara kadunub akhabul malaikat. Malaikatnya seneng. Karena apa? Enggak pernah nulis kesalahan sampean. Li anna la yata'ab al-katabah allati yaktubuna asaiah. Sama dengan sampean itu siswa umpama. Tamrinnya atau ujiannya betul semua. Akhirnya guru seneng apa? Enggak usah koreksi langsung sohe-sohe 100 kabeh. Nggak capek gurunya ya. Tapi yang jelas bahwa ad-dunub yungkisu aridho, bahwa orang itu yang sering berbuat dosa ini dikurangi rezekinya sareng Gusti Allah. Waman utawi sapane wengku hasama hasama iku mengkono-mengkono medhot sapa man atau maa ing pengarep-ngarep anil muslimina saking mengkono-mengkono wong muslim ae koto ahu tegese megot sapa man ing mengkono-mengkono toma anhu saking muslimin ahabbau mongko ndemenake ing man sapa al muslimuna muslimun li ana wong iku layu kadiru rambudekake sapa wong kulubaum ing mengkono-mengkono atine mengkono-mengkono muslimin. Jadi jangan dibiasakan tomak ya. Jangan dibiasakan tomak kepada orang lain. Hidup harus mandiri, jangan dibiasakan selalu berharap. Apalagi terkait dengan urusan rezeki. Contoh sederhananya. Kalau maaf, itu ada beberapa masyayikh, ada beberapa guru kita itu kalau diundang orang itu mau masuk ke rumahnya orang yang diundang. Ini kadang-kadang makan dulu ke warung yang paling enak. Itu ada guru saya seperti itu.
Misal panjenengan diundang orang di daerah Brunei. Jadi sebelum masuk ke rumahnya orang, makan dulu apa ke bebek sinjai atau ke nasi apa, nasi padang apa yang paling enak. Tujuannya apa? Biar kita tidak selalu mengharapkan hati kita diberi apa-apa oleh tuan rumah. Loh, apakah ini tidak mengecewakan tuan rumah? Yuk nanti dari tempat kalau diberi diapah ya dimakan, tapi secukupnya. Karena apa? Orang lain juga banyak. Jadi ini termasuk melatih diri kita. Ini adalah sebelum kita berangkat, satu bawa uang. Misal maaf, sampai ada undangan atau ada acara ngaji, harus bawa uang. Takutnya apa? Bensinnya habis, takutnya bannya bocor, dan lain sebagainya. Yang kedua, kenyang dulu di rumah. Atau kalau belum makan, makan di sekitar situ. Biar apa? Biar tidak selalu mengharapkan orang lain. Loh, kan tuan rumah kan sudah siap senang. Iya. Tapi betul kita tidak mengecewakan tuan rumah dengan cara makan, tapi kita juga harus juga berpikir kita biar tidak tomak. Ya, makan sedikit karena apa sudah makan di jalan. Jadi enak hidup itu. Karena kalau orang selalu mengharapkan orang lain kecewa. Contohnya gini Mas. Coba sederhananya gini. Kita itu membuat madrasah lah, membuat rumah ya. Kalau kita itu sudah tanahnya punya, terus kayu besarnya punya, gentengnya punya, orang kan tinggal memberi paku saja. Loh, kalau kita memang dari awal di tanah nggak punya, genteng nggak punya, kayu nggak punya, itu kita mengharapkan orang lain yo, masuk sak tanah-tanahnya ya kan ya aneh. Ya harus kita punya modal lah seperti itu, punya tanahnya, punya kayu besarnya. Jadi orang tuh mungkin tinggal nolongi kerjaannya toh. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu khamisah utai maqala kang kaping 5 ikwan Ali cinarita saking Sayyidina Ali radhiyallahu an. Wa karamalan mulyaki sapa Allah wajau ing dadi Ali ila an Ali ila min naimid dunya. Inna min naimat dunya, teman setune nikmati dunya iku yakfika nyukupi ing sira apa al islamu Islam apa nikmatan nikmati. Fa inna a'dzama ni'amillah mongko temestune luwih agung-agung nikmati Allah lil abdi maring kawula iku ikhraju oleh ngetokake Allah lahu maring wong minal adami saking ora ana ilal wujudi maring wujud wa ikhrajulan oleh ngetokake Allah minad dulumatil kufri saking petenge kufur ngetokake ila nuril islami maring cahaya agama Islam. Jadi nikmat sing asli yo iman ini. Wa inna minasugli setengah saking ketungkul yakfika kang nyukupi ing sira apa taatu taat apane suglan suhule. Fato atullahu taito ati Gusti Allah iku adamul azghali luwe agung-agunge kerjaan. Wa inna minal ibrah lan temestune iku tetep saking agung-agunge pitutur. Wa inna minal ibrah iku tetep saking agung-agunge pitutur ay al iddatu pitutur. Ayak fika nyukupi ing sira al mautu mati apane ibrotan pituture. Fa inal mauta mongko temestune maut iku akbaru mawaid luwih gedhe-gedhene mauidah linasi maring mengkono-mengkono manusia. Linasi maring mengkono-mengkono manusia. Kalau kita berpikir bahwa dengan adanya kematian tetangga, matinya tretan, matinya saudara, matinya orang kampung, ini ada sebuah ibroh, sebuah mauidah yang besar. Jadi nggak usah dimauidoi, wis mauidah sendiri. Yakfika al maut ibrotan. Wal maqalatu ta maqala asadisakang kaping 6 ikuan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kam utahi pirang-pirang min mustadrot saking wong kang den lulu ay makhudun tegese kang den tatrapi kolilan kelawan tidik kolilan kelawan kidik kang weneh
binikmati kelawan nikmat biik sariha kelawan ngakeh-ngakeh nikmat alaihi ngatasi mustadraj wa kamu tahi pirang-pirang min maftunin saking wong kang den coba ai mumtahanin tegese wong kang den coba bil balai kelawan bilahi bisanai kelawan din alam menungso ai bikasroti sana inas kelawan akeh ngalami menungso alai ngatasi wong kami maftun mumtahanun bil bala bisana bikasroti sana inas alai. Orang kalau belum waktunya tua dituakan juga bahaya. Orang belum waktunya sepuh disepuhkan juga bahaya. Ilmunya masih sedikit dengan masyarakat dipanggil ustadz itu ya bahaya. Kadang-kadang apa? Aromangsa aban alim, aromangsa aban paling pelak. Iki akhirnya mau sampai dalam hatinya mengatakan orang lain nggak alim itu ya bahaya. Jadi ngelem dilem orang itu bahaya loh. Wa kamu tahi pirang-pirang min magrurir nyatane pira-pira wong kang horor ay mutmain tegese wong kang tenang apa qalbu atine man fid dunya wa ghafalalan lali sapa man anil akhirah bisatri kelawan nutupi Allah ing aib bisatri kelawan nutupi Allah ing aib bisatri lai kelawan nutupi Allah uyu bahu ing celane man alai ngatasi mengkono-mengkono magrur kam magrur ay mutmain qalbu fid dunya wa ghafala anil akhirah bisatri. Jadi kita itu sering mengejek-ngejek orang itu dikatakan maksiat, orang itu bodoh, aslinya karena apa? Cuma ekenesri sareng Gusti Allah. Kita itu kan bukan orang yang itu cuma apa maksiat kita sareng Gusti Allah enggak diberitahukan kepada orang lain. Umpama maksiat kita itu dibuka sareng Gusti Allah, diberitahukan kepada orang lain, ya kita ya enggak ada bedanya dengan orang-orang di luar. Jadi banyak orang tuh merasa paling baik, merasa paling taat, tidak pernah maksiat karena maksiatnya lo bertahu tidak diberitahukan oleh Allah kepada orang lain. Umpama diberitahu di dalam baju kita yang putih itu ada panunya, ada kurapnya, gitu, ada gatelnya, ya semua orang jijik, gitu kan. Semua orang akan menjauhi kepada kita. Wal maqalatu sadisa uta maqalah kang kaping 6 an Abdullah bin Mas'ud cinarito bismillah al maqalatu asabiya uta maqalah kang kaping al maqalatu sabiya uta maqalah kang kaping 7 an Daud an Nabiya saking Nabiullah Daud alaihi salam qala Daud sapa Nabi Daud ukhiyatin paringi wahyu fi zaburing dalam kitab Zabur wa huwa utawi Zabur iku kitabun kitab angzalakang ungzilakang den turunake apa kitab alaihi ing atase Nabiullah Daud ungzilakang den turunake apa kitab alaihi ing atase Nabi Daud hakun iku hak alal akil ing atase wong kang duweni akal ai wajibun alaihi ing atase akil Allah yastaghila utawi ento Allah yastaghila utawi ento istigol Allah yastaghila utawi ento istigol sapa akil illa bisalasin angin kelawan telu minal khisoli saking tingkah rupane tazawud golek sangu sira lima adin krana akhirat tazawudu luru sangu sira lima adin krana akhirat aili akhiratihi krana akhirate hakil biada il amali kelawan nglakoni pira-pira amal as-sholihati kang bagus disiapkan kehidupan akhiratnya wa mu'natun lan biaya lima asin maring wa mu'natun lan biaya lima asin maring hidup ai kiamun tegese jumeneng bi amri kifayati kelawan perkara kacukupane wong wa saunuhu lan ngreksoni amar wa fi ibarat lan ing dalam siji tembung siji keterangan wa marammatun utawi bagusake lima asin maring kehidupan bi fathil mimi warra marramatun wa tasdidil mim ai islahu tegese bagusi maas
Wa talabu ladatin lan nyuprih enak bihalalin kelawan panganan halal. Fa inna kasbal halal mongko temestune nyambut gawe iku wajibun wajib. Fa inna kasbal halal mongko temestune nyambut gawe kang ngasilake perkara kang halal iku wajibun mengkono-mengkono wajib. Iku wajibun mengkono-mengkono wajib. Kalau bisa kita jangan bekerja sampai mengganggu orang lain. Contoh ya, kita di perumahan. Akhirnya kita itu membuat kandang ayam. Ini kan ganggu orang lain. Karena apa? Kecuali kalau zaman hidupnya di desa, di tengah-tengah alas, membuat kandang ayam itu nggak apa-apa. Kalau kita hidupnya di perumahan, kita ngobu bebek, ya bermasalah dengan tetangga. Ya, sama misal zaman itu apa ya? Intinya di dalam bekerja itu jangan sampai membuat orang lain gelisah lah. Kadang-kadang kan enggak kan? Memang kita sering menanamkan orang itu gelisah. Jadi jangan sampai kita itu di dalam mencari rezeki ganggu kepada lingkungan, ganggu kepada orang lain. Jangan, kasihan orang lain. Ya, jadi tholabul halal itu wajib. Karena kalau sudah tholabul halal, kita punya harta, kita itu hidup tenang, ngajar tenang, ngaji tenang, gitu. Ngaji tenang, ibadah tenang, anak sudah ada ya sangunya untuk sekolah, anak sudah ada persiapan untuk mondoknya, itu hidup tenang. Ya, tapi kalau kita itu lapar, kita ngaji saja nggak bisa. Makanya kiai-kiai kita itu saat pagi biasanya ada tamu pagi dia nyambis kepada beliau-beliau. Itu dengan beliau biasanya maaf diberi langsung diafah nasi. Karena apa? Kalau orang itu kalau sudah perutnya kenyang, ini kan tenang. Sama lihat guru kita itu kalau hari Jumat orang jauh-jauh ngaji itu kan disiapkan daharan. Karena pada dari jauh, ada yang dari Geger, ada dari Surabaya, bahkan ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Sampang ngaji ke sini. Kalau hari Jumat itu beliau setelah ngaji disuruh makan. Ini bukti bahwa hari ini juga harus diperhatikan perut orang, biar orang itu enggak kebingungan di dalam ngurusi akhirat saat dia kelaparan. Wal maqalatu ta maqalah asaminah kang kaping 8. Aku Nabi Hurairah cinarita sange Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa ismuhu tawi arani Abi Hurairah iku Abdurrahman bin Sokhr. Abdurrahman bin Sokhr. Annau temestune Abi Hurairah kala dawuh Abi Hurairah. Kala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun utai perkara telu munziatun kang nyelametake. Ai mukhallisatun tegese kang nyelametake. Lisohibia maring wong kang duweni mengkono-mengkono salasah nyelametake minal adab sanging adab. Wa salasatun utai perkara telu iku muhlikatun kang ngrusakake. Ai mukiatun tegese kang nibake. Lifa iliha maring wong kang nglakoni mengkono-mengkono salasatun fil halaki ing dalam rusak. Wa salasun utai telu iku darajatun derajat ay manazil tegese pira-pira pangkat fil akhirat ing dalam akhirat. Wa salasatun utai telu iku kafaratun nglebur lidunubi maring pira-pira dosane lidunubi amilia maring pira-pira dosane wong kang nglakoni salas. Amal munziatu utawi kang nyelametake. Amal munziatu ana puntai perkara telu kang nyelametake. Amal munziatu ana puntai perkara telu kang nyelametake iku fa khosyatullahi wedi maring Gusti Allah. Wedi maring Gusti Allah gelek fi syirri ing dalem tingkah samar. Wal alani, atilan mengkono-mengkono ing dalem tingkah ngedeng.
Mengapa kok selalu fisiri wal alaniyah, tidak al alaniyah wasiri? Kudimaten dinginake apa asyiru lafat siri. Li ana takwa Allah krana takwa maring Gusti Allah fi ing dalem mengkono-mengkono siri iku a'la darajatin iku a'la darajatin sak ndure derajat ai minal alaniyah wal qasdulan sedengan fil fakri ing dalam fakir wal hinalan sugih yo enggak fakir yo enggak celok sok yo enggak terlalu kaya ai atawasu tegese sedengan fil ma'i saing dalam penguripan contone piye bi Allah yuzawiza kelawan yen to orang lewati batas sapa akil fiha ing dalam maisah al hadda ing batas warodialan warodialan ridho sapa mengkono akil bidalika kelawan mengkono tawasud bidalika kelawan mengkono tawasud mau sedekah ya punya uang mau beli ini ya punya uang. Orang tuh kadang-kadang gini loh mas, kadang-kadang pikirannya gini, ini mau beli kok cek larang. Munggu saya pribadi loh, kita itu kan enak toh. Kalau kita punya rezeki walaupun itu mahal kita bisa beli kan enak. Daripada murah tapi kita nggak bisa beli. Jadi nggak apa-apa mahal, nggak apa-apa, yang penting kita bisa beli. Daripada murah kita nggak bisa beli. Jadi jangan hitung-hitungan. Wis rezeki itu diletakkan fil yad lah fil qalbi. Ini yang sering disampaikan oleh Ki Ahmad Zubair di saat ngaji kitab Nasyahud ini, beliau mengatakan rezeki fil yad lah fil qalbi. Rezeki itu diletakkan di tangan, jangan diletakkan di hati. Lah rezeki diletakkan di hati, sedekah kira-kira. Tapi kalau diletakkan di tangan, wis sama dengan rumput di edabu dicabut nanti tumbuh lagi, rumput dicabut nanti tumbuh lagi, sama dengan rumput, sama dengan orang itu loh mas, ngerauk, sama dengan orang itu matun kalau bahasa orang Jawa itu, nanti rumputnya diambil nanti tumbuh lagi, diambil tumbuh lagi. Kalau rumah ngerauk nggak pernah diambil, juga nggak tumbuh rumputnya. Sama dengan sedekah uang, nggak pernah disedekahkan nggak tambah. Jadi jangan kok di mana nih, wong disedekahkan kok tambah gimana? Ini rezeki ini Gusti Allah jangan diukur dengan akal. Nggak bisa diukur dengan akal. Atawasud fil maisah wal adlan adil fi ridhoing dalam mengkono ridho wal godop lan godop. Bi ayak doba kelawan gambare itu adil sapa wong lillahi krana Allah. Wayar dolan ridho sapa mengkono wayar dolan adil sapa wong li ridho maring ridhone Gusti Allah. Wa amal muhlikatu ana pun te kang ngrusakake iku fusuhul medhit sadidun kang banget cerek. Medhit cerek aibuhlun tegese banget sadidun aibulun tegese bakhil sadidun kang banget. Fala yu'adi mongko ora nekani sapa wong maing perkara alaihi ngatasi wong min hakillahi saking haki Gusti Allah wa hakil khalqilan haki makhluk. Enggak gelem zakat, ya enggak gelem sedekah. Tetangganya lapar diam, saudaranya enggak punya uang diam, enggak pernah memberi, enggak pernah meminjamin. Wa fi riwayat ing dalam sisi riwayat fusukhun medhit sadidun kang banget fusukhun mutaun kang den anut ai bukhlun tegese medhit yutiu kang taat ing bukhlun sapa wal insanu menungso amalaukana anapun ing dalam nalikane ana amalaukana anapun ing dalam nalikane ana apa al bukhlu amal amama anapun te perkara laukana kang laukana lamun ana apa al bukhlu cerek iku maujudan apa al bukhlu medhit iku maujudan maujud fi nafsi ing dalem awak tapi ghairu muta tidak diikuti cerek tapi enggak diikuti falayakunu mongko ora ana apa mengkono bukhlun iku muhlikan ngrusakake aslinya jiwanya itu jiwanya aslinya cerek medhit jiwanya itu tapi enggak diikuti
kata hatinya, sodako ya sodako, fala yakunu muhlikan. Li anau krono bukhlun niku minas sifati saking sifat allazimati kang tetep linapsi maring mengkono-mengkono awak. Sudah biasa, orang tuh jiwa cerai itu sudah biasa. Nggak cerai gimana dong, carinya ya sulit kan gitu kan. Sampai ke Malaysia, sampai ke Saudi, sampai ke Jakarta kok nggak cerai ya cerai biasa. Karena kerjanya panas, kerjanya malam, sampai para subuh, sampai hampir subuh, cerai ya biasa, memang manusiawi. Cuma itu kalau diturut-turuti toh, amal kita di akhirat nanti apa? Wahawalan hawa nafsu mutabak kang denut bi ayata bi kelawan gambar yen to anut sapa wong ma ing perkara yak murahu kang perintah ing wong bi kelawan ma apa hawa nafsune mengkono-mengkono wong wa izazul mar'ilan mengkono-mengkono wa ijabul mar'ilan mengkono-mengkono gawokake awak binafsi kelawan awak dhewe ne wong binafsi kelawan awak dhewe ne wong ainadru oleh ningali menungso ilahi maring wong bi ainil kamali kelawan kahanan sempurna ma'anis yani nikmatillah sertane lali nikmati Gusti Allah wa ma'al amni lan ngrasa aman ma'azawal sertane ilangi mengkono-mengkono nikmat ya wa amadaro jatuhana pun derajat kebaikan iku fa'ibsa'us salami masyuraki salam seperti guru kita itu Gus Arba'in Nawawi kan setiap teman-teman kan salam ai idharu salami tegese ngelahirake salam bainan nasi ing dalam antara menungso bi antu salima kelawan gambar yen to salam sira alaman ing ngatasi wong arafta kang kenal sira ing man waman lan wong lam takrif kang ora ngerti sira ora kenal sira ing man wa it'amu to amilan aweh mangan wa it'amu to amilan aweh panganan lidhaifi maring tamu wal jailan jae jangan terlalu cerik kurang baik wong kadang-kadang ada temannya datang yo kok enggak dikeluari akuan jeng manjeng kok iklari aqua. Kalau lama orang jauh ya dijadikan nasi pecel apa-apa. Itu sudah umum ya. Orang itu kalau dapurnya nggak pernah ngebul, kalau orang dulu kan pakai kayu, masak pakai kayu. Orang itu kalau tidak ada abu toma, nggak ada romatnya, berarti kan orang itu jarang sodakoh. Sodakoh apa banyak diperbanyak, fa insyaallah digenti sareng Gusti Allah. Wa it'amu to amlan aweh panganan lidhaifi maring tamu wal jae lan wong kang lapar. Wa sholatu lan salat bilaili ing dalem wengi. Wan nasu tai menungso iku niamun wong kang tur tahajud fi jawfil ing dalem mengkono-mengkono tengah wengi. Khala ghuflatinas ing dalem nalikane laline menungso. Filadati naumi ing dalem mengkono-mengkono turu ing dalem mengkono-mengkono enake turu cek nang seneng wan nasu niamun apalagi panjenengan yang sudah menjadi pendidik, panjenengan yang sudah menjadi tokoh masyarakat diperbanyak mendoakan kepada umat Allahumma irham ala ummati Muhammad. Karena apa? Pendidikan agama itu tidak hanya materi ajar tapi harus betul-betul Allahumma irham ala ummati Muhammad didoakan. Karena dengan doanya guru dan robitohnya murid kepada guru sama-sama jalan. Jadi gurunya beles, yo mulang, yo mendoakan, muridnya yo tawasul, yo belajar. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Diintat.